tapi hal-hal yang membatalkan tidak kita perhatikan. Nah, maka yang terjadi adalah ya sunnahnya sempurna, wajibnya sempurna, tapi hal yang membatalkan sesuatu yang kemudian itu dilakukan dan berefek membatalkan sholat. Nah, sehingga yang membatalkan sholat itu harus kita jaga betul. Secara nalar fikih ini batal, nah, itu jangan sampai itu kita jaga dan tidak kita lakukan, maka insya Allah potensi besar sholat kita itu diterima. Nah, wahiyya arba'atun, ada sekitar dirangkum menjadi 4 yang membatalkan sholat secara garis besar. Yang pertama al-awwalu al-kalam. Yang pertama adalah berbicara. Tentunya berbicara yang membatalkan sholat itu adalah berbicara seperti membaca zikir di dalam sholat, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Membaca itu berarti berbicara tapi tidak membatalkan sholat. Karena itu berbicara, walaupun itu berbahasa Arab, kalau itu bentuknya pembicaraan dan bilang itu tidak ada bahasa na'am. Tapi kita mengucapkan na'am dalam sholat. Apa batasan? Apakah setiap pembicaraan itu membatalkan sholat misalkan? Maka ada batasan yang dianggap membatalkan sholat. Misalkan disebutkan, idza kana katsiran arba'a kalimatin fa aktsara yubtilu mutlaqan. Kalau berbicara sampai kepada 4 kalimat itu batal sholat. Jadi kalau 4 kalimat, saya pergi ke pasar, nah ini batal. Atau idza kana qalilan, atau sedikit, fayubtilu idza kana muta'ammidan, atau kurang dari 4 kalimat tapi disengaja, maka berbicaranya itu batal. Sawa'un kana muta'ammidan am nasiyan. Kemudian dhabitul kalami alladhi yubtilus shalah wal kalamu as-shalah li khitabil adamiyyin. Pembicaraan yang dianggap membatalkan sholat itu adalah pembicaraan yang sekiranya itu memang pantas diucapkan ketika ada lawan bicara. Ya contohnya interaksi komunikasi kita setiap hari. Ketika pembicaraan itu difaham oleh orang lain, maka itu bisa membatalkan lain. At-tanahno, tanahno itu berdehem, berjamaah masuk, lalu dia tapi sebenarnya dia itu untuk memberi apa istilahnya, sinyal, kode dengan yang sampingnya. Berarti itu termasuk komunikasi. Karena itu komunikasi dan tidak dibutuhkan di dalam sholat, maka biarpun berdehem itu membatalkan sholat. Mau sholat zuhur jam 11 makan siang, pas mau sholat zuhur tiba-tiba tersedak, akhirnya tidak sengaja dengan tidak kehendak sendiri tapi memang timbul dari dalam, ya maka tidak